Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk sahabat Teras Cinta dimanapun panjenengan berada. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Titik-titik embun di ujung daun. Beningnya berkilauan ketika terkena cahaya. Ini adalah jutaan bahkan mungkin miliaran embun yang alhamdulillah berhasil saya temukan, dan sayang sekali kalau misalnya momentum ini tidak saya bagikan kepada jenengan semuanya. Mungkin ini terkesan sangat receh ya, bahkan mungkin sering jenengan abaikan eksistensinya selama ini. Tapi tahukah jenengan bahwa air yang diembunkan, kalau orang Jawa mengatakan, itu bisa menjadi media pengobatan dari penyakit. Ajaibnya embun. Titik embun yang bening saja ketika terkena cahaya matahari itu sangat indah. Saya membayangkan apalagi misalnya yang terkena cahaya itu adalah hati jenengan yang bening. Akan seperti apa nantinya? Kalau dengan embun saja kita tidak bisa menyampaikan rindu kita kepada sang pemilik surga, mesti dengan apa lagi? Atau jangan-jangan rindu kita selama ini hanya kepada surga dan bukan kepada pemiliknya. Saya Teras Cinta, respect untuk jenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cengkareng mana? Pak Kiai? Oh nggih, silakan kalau mau ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Syakur yang terhormat, juga seluruh jamaah taklim. Kami 4 orang dari Tangerang emang sudah diniatkan untuk ikut pengajian yang Buya lakukan, dan alhamdulillah hari ini yang kami dapat luar biasa, di mana Buya kebanyakan di masyarakat ketika mengadakan taklim itu targhibul amal yang dikedepankan, janji-janji Allah, bukan Allahnya tapi janji-janjinya, sehingga orang terbuai dengan bagaimana surga, takutnya neraka, lupa kepada sang penciptanya. Jadi alhamdulillah pada saat ini kami temukan jawaban, dan kami mohon ikhlas dan ridhonya Buya. Apa yang kami terima sebagaimana 2 bulan yang silam, 3 bulan, kami mohon izin kepada Buya untuk meneruskan pesan-pesan ini kepada masyarakat. Sehingga barangkali pelurusan hati ini perlu dilakukan, sehingga orang tidak lagi orientasinya hanya ciptaan Allah, tapi sang zat penciptanya yang paling penting. Mudah-mudahan ini ada banyak manfaat buat kami. Mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, seperti itulah realita di lapangan. Pengajian dari dulu, sejak saya kecil, pengajian itu berputar-putar bercerita tentang pahala, 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 sorga dan sorga. Di situ aja ceritanya. Jadi bukan mengajak kita supaya merindukan Tuhan, tidak. Supaya kita merindukan sorga dan bidadari. Ya kekasih saya juga. Udah ya, apakah engkau tidak rindu kepadaku? Oh sudah barang tentu bang, aku sangat rindu sekali. Saya tanya lagi, apa yang kau rindukan? Rumahmu yang bagus, mobilmu yang mewah. Itu jawabnya. Saya jawab lagi, mulai hari ini tidak ada lagi cinta antara kita. Selesai. Betul nggak? Ternyata yang dirindukan adalah rumahku dan mobilku. Oh gitu. Iya.
Dan ini nyatanya dalam kehidupan sehari-hari memang seperti itu. Iya, kita akan di banyak teman, banyak sahabat ketika kita kaya. Betul nggak? Kalau bapak kaya, temennya banyak pak, tak jamin. Apalagi ditambah dengan tangan terbuka, kedermawanannya, wah banyak temennya dah. Tapi ketika jatuh miskin, tinggal berapa yang tersisa temanmu, yang tetap bersamamu di sampingmu. Itulah teman setia yang sesungguhnya. Tolong rawatlah mereka teman setia itu. Itulah teman yang asli. Yang lain mah teman abal-abal. Betul nggak begitu? Nah ini yang jadi persoalan, memang akhirnya boro-boro mencintai Allah, boro-boro merindukan Allah. Malah ketika dipanggil oleh Allah untuk bertemu, mereka ketakutan dan melarikan diri kok. Betul enggak? Betul enggak? Ini ibu-ibu senangnya. Andai kan nanti malam dijanjikan engkau ketemu dengan Allah, siap enggak? Ya tapi Buya, anak saya masih kecil, belum kawin. Oh gitu. Rumah juga belum jadi, banyak alasan. Tetapi pada akhirnya tetap engkau tidak bisa mengelak. Aina matakunu yudrikumul mautu. Dimanapun engkau berada, pasti kecekek sama mati itu. Walaupun tum fi burujim musayyad. Sekalipun engkau ada di benteng yang dicor tebal, yang dibangun kokoh, pasti akan terkena juga. Nah itu, jadi ada berapa orang di Indramayu ini, di Jawa Barat ini, se-Indonesia, orang yang rindu ingin ketemu dengan Allah, pasti jumlahnya tidak banyak, sangat sedikit sekali, ya. Tetapi juga orang yang kepengen mati itu tidak semuanya karena dia merindukan. Banyak orang yang pengen mati karena sudah bosan hidup. Betul nggak? Dikejar-kejar utang, istrinya berselingkuh, anaknya kena narkoba, akhirnya Pak, dia akhiri hidupnya beli tambang di pasar. Ya, dia ingin mengakhiri hidupnya. Itu bukan karena rindu kepada Allah, bukan karena sudah bosan hidup. Itu juga banyak. Itu lebih banyak. Yeah. Gitu. Akan tetapi sekalipun demikian, saya masih jujur ya dengan kondisi hatiku sendiri. Menjelang usia saya sudah lanjut, yang disebut dengan manula. Saya kan sudah masuk manula. Kalau beli tiket kereta ada potongan 20% Pak. Ya manula tuh. Iya. Saya ternyata memang kadang-kadang muncul juga rasa cemas itu ada. Ketika melihat anak saya masih kecil, ya tidur lelap, saya di sampingnya, rasa terharu. Kalau saya mati, adakah nanti yang menyayangi dirimu wahai anakku? Masih ada. Punten, iya kan? Akhirnya saya perangi. Ya udahlah, ini makhluknya Allah, dapat bikinnya Allah, bukan dapat bikinnya saya. Saya juga nggak niat bikin anak ngapa kok. Niatnya apa? Senang-senang dewek. Ya, keluar anak kan akibat dari besar lagi hati itu. Begitulah kira-kira. Jadi dalam pertarungan itu masih ada dalam diri kita ini. Dan ketika masih ada pertarungan, di situ saya menyadari bahwa saya masih hidup. Kalau apapun segala sesuatu itu pertarungan masih berlangsung, berarti kehidupan masih berlangsung. Kalau kejahatan hilang, semuanya kebaikan, itu kiamat.
Percaya nggak? Kalau kejahatan hilang, kebaikan semua, kiamat juga. Selagi masih ada pertarungan antara kebaikan, hak dan batil, berarti kehidupan masih berlanjut. Iya, kejahatan mesti ada, kebaikan mesti ada. Sengaja dibuat oleh Allah. Iblis sengaja nggak dibuat oleh Allah. Setan, malaikat, manusia sama. Jadi artinya dalam hidup ini adalah pertempuran yang tidak pernah berakhir. Dan kita tidak tahu di akhirannya ini happy ending atau tidak. Apakah di akhir pertempurannya saya ini husnul khotimah atau su'ul, kita nggak pernah tahu kok. Makanya yang perlu kita perhatikan, ya jangan lupa sama Allah. Bukan hanya rindu saja, tapi juga husnul khatimah juga perlu. Kira-kira pulang kita dijemput oleh Allah, bukan dipaksa oleh Allah. Yaitu sampai kita mencapai tingkat nafsul mutmainnah, irja'i, diajak pulang oleh Allah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau senang, Allahnya juga senang. Fadkhuli fi ibadah, yuk bergabung dengan hamba-hambaku. Ngus berangkat mobilnya, sampai tujuan dibuka pintunya, fadkhuli jannati, silakan masuk surgaku. Itulah kira-kira kita harapkan, bukan hanya sekedar ini, tapi juga husnul khatimah. Di akhir hayat kita, itu yang bisa menentukan kita ini. Makanya sekali lagi saya ulang-ulang, ketika engkau merindukan pulang, boleh. Tapi jangan membawa daftar pahala di hadapan Tuhan, menagih janji Allah. Mana bidadarinya, mana emas berliannya, mana sungai susunya, enggak usah. Lebih baik engkau bawa daftar dosa-dosamu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke.